Mazda Motor Corporation kembali memperkenalkan Mazda CX-60 dengan berbagai kejutan yang diusungnya. Inilah produk pertama Mazda yang memakai platform anyar SkyActiv Multi-Solution Scalable Architecture. SUV ini diharapkan bisa menjadi andalan Mazda untuk naik kelas melawan brand premium asal Eropa seperti Mercy dan BMW dan seperti Lexus dan Infiniti di Jepang. Dibekali layout terbaru mesin depan dan penggerak roda belakang, pabrikan mengklaim bahwa CX-60 menjanjikan pengalaman baru dalam hal pengendaraan. Teknologi SkyActiv Multi-Solution Scalable Architecture sebenarnya bukan sekarang terdengar. Pabrikan sudah mendengungkannya tahun lalu dan diharapkan menjadi basis fleksibel untuk generasi teranyar Mazda nantinya. Ia juga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi SUV teranyar, sayap camar, seperti CX-70, CX-80 dan CX-90 yang tergabung dalam Lars Product Group. Lantas kenapa disebut sebagai basis fleksibel? Karena bisa digunakan untuk mobil kompak hingga besar, serta format penggerak berbeda. Yang pasti, dirancang untuk pengembangan mobil listrik masa depan, mulai dari hybrid, plug-in hybrid dan elektrik murni. CX-60 menjadi entitas baru bagi strategi elektrifikasi modern Mazda. Kendaraan plug-in hybrid pertama Mazda ini memiliki dimensi tergolong besar. Meski belum setara Mazda CX-9, panjangnya 4.755 mm, lebar 1.890 mm, tinggi 1.670 mm, dan wheelbase 2.870 mm. Sedikit lebih gemuk dibanding CX-50. Mungkin desainnya tidak sekeren SUV Mazda lain, namun sangat menggambarkan kedewasaan dan sikap elegan. Ciri penggerak RWD bisa dikenali dari kap mesin ekstra panjang, menyimpan mesin dalam posisi membujur ke belakang. Menilik ruang mesin, ada beberapa opsi yang ditawarkan. Yang jelas 3 mesin buat pasar Eropa, sementara pasar lain masih belum diumumkan. Paling ditunggu jelas dengan label plug-in hybrid, memadukan unit SkyActiv V, G4 silinder 2,5 liter dengan motor elektrik plus baterai lithium-ion 17,8 kW. Mesin natural aspirat menghasilkan 189 tenaga kuda dan torsi 261 Nm, ditambah motor elektrik pencipta 134 tenaga kuda dan 250 Nm. Alhasil diperoleh kombinasi 323 tenaga kuda dan 500 Nm, menjadikannya mobil produksi Mazda paling bertenaga sejauh ini. Klaim performa dari pihak pabrikan tergolong impresif. Akselerasi menuju 100 km per jam dari diam cuma butuh 5,8 detik. Karena ini plug-in hybrid, maka baterai bisa diisi melalui arus AC normal. Tentu saja ada mode berkendara listrik murni. Daya jelajah ditawarkan lumayan jauh, mencapai 60 km. Sementara konsumsi bahan bakar kombinasi berdasarkan WLTP sebesar 1,5 liter banding 100 km, atau setara 66,6 km dalam 1 liter, memakai pelek 18 inci dot dan 1,6 liter per 100 km atau 62,5 km per liter untuk velg 20 inci. Dua kontestan mesin lain merupakan pengembangan baru. Mesin 6 silinder inline dan masuk jenis mild hybrid. Unit bensin berupa SkyActiv X3,0 liter yang dilengkapi kelistrikan 48 volt. Juga ada SkyActiv D Diesel plus teknologi mild hybrid 48 volt juga. Sayangnya data tentang spesifikasi detailnya belum diumumkan. Akan tetapi ini menjadi bayangan untuk bisa disematkan pada CX-5 generasi terbaru nanti. Bayangkan, mesin 6 silinder inline menggerakkan roda belakang. Pasti sangat menggairahkan. Apalagi Mazda juga serius meracik format suspensi yang tepat. Di depan memakai double wishbone dan belakang multilink. Kata Mazda, pengemudi bakal merasakan pergerakan halus dalam kondisi apapun. Mungkin ini juga pengaruh kinematik posture control untuk menetralisir gaya gravitasi. Semua jantung pemacu dipasangkan transmisi otomatis 8 percepatan baru.
Tidak lagi memakai torque converter konvensional, melainkan kopling multi-plate dan sebuah motor elektrik sebagai generator. Penggerak AWDI aktif juga ada. Disediakan juga ragam mode berkendara seperti normal, sport, off-road, towing dan EV. Kabin mewah dalam kesederhanaan. Kabin CX-60 tampil sederhana, namun kuat aura mewahnya. Simple tanpa perlu pemikat berlebih, dan aura aristokratnya kian terasa. Tersaji sejumlah fitur unik yang belum pernah dimiliki Mazda sebelumnya, seperti panel instrumen digital LCD seluruhnya. Kemudian monitor tengah berukuran 12,3 inci dan pemakaian head-up display sangat besar. Paling menarik adalah driver personalization system. Mampu secara otomatis mengatur posisi duduk terbaik melalui deteksi kamera. Inputnya berdasarkan posisi mata dan tinggi badan. Lalu setir, kursi, head unit display, dan spion secara otomatis menyesuaikan diri. Peranti keselamatan sudah pasti banyak tersedia, mulai dari view monitor 360 derajat, vehicle exit warning, traffic sign recognition, advanced smart city brake assist with pedestrian, cyclist detection and intersection function, rear emergency brake assist with pedestrian detection, lane keeping assist with steering assist, and drowsiness detection, lane keep assist system, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, adaptive cruise control, hill launch assist, dan emergency stop signal system. Mazda CX-60 sudah langsung dijual untuk pasar Eropa, dan ada 3 trim yang ditawarkan, yaitu Exclusive Line, Homura dan Takumi.